Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan dan tetap hidup sehat. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Olivia Nila Puspita. Saya guru mata pelajaran prakarya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita mulainya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan belajar prakarya tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Baik, di KD 3.1 ini kita akan memahami merancang pembuatan penyajian dengan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Tujuan kita pembelajaran hari ini adalah kita mampu memahami rancangan pembuatan penyajian dan pengemasan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Baik anak-anak, maaf videonya kurang terang. Ya, sebelum kita memulai pelajaran anak-anak, kita tentulah banyak bertanya-tanya. Ya, Bu Olive merangkumkan sedikit pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian. Nah, tentang mengolah buah segar menjadi makanan dan minuman. Ya, pertanyaan pertama pastilah kalian bingung ya, apakah yang dimaksud dengan pengolahan pangan? Kemudian apakah yang terkandung dalam buah-buahan? Kemudian bagaimanakah cara mengolahnya? Nah, anak-anakku sekalian, di mata pelajaran prakarya ini kita akan belajar tentang bagaimana mengolah makanan seperti itu ya, makanan jadi ataupun makanan setengah jadi. Baik anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan membahas apakah manfaat buah bagi tubuh kita. Bagi anak-anak, buah banyak sekali di sekitar kita ya, terutama di daerah tropis. Jadi sebelum kita mengetahui pengertian buah segar, kita harus tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Ayo, apa garis khatulistiwa? Kalian masih ingat? Nah, garis khatulistiwa adalah garis yang membentang, ya, yang melewati bagian Indonesia. Dari garis khatulistiwa tersebut, Indonesia akhirnya punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, seperti itu ya. Baik anak-anak, kita akan lihat slide selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, banyak sekali makanan di sekitar kita, makanan yang perlu mengalami pengolahan. Apa itu pengolahan? Pasti kalian bingung ya, karena di SD belum ada mata pelajaran prakarya. Nah, di mata pelajaran ini kita akan mempelajari banyak pengolahan makanan. Baik anak-anak, di sini ada pengolahan pangan, yaitu pengolahan pangan adalah teknologi yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen. Yang kurang paham nanti bisa ditanyakan lewat WA ya. Nah, peran teknologi pengolahan pangan dalam bentuk perancangan produk, pengolahan bahan baku, tindak pengawetan dan pengemasan, kemudian penyimpanan dan pemanasan, serta distribusi produk ke konsumen. Oke. Jadi anak-anak, setiap makanan yang kita makan itu ada yang langsung segar,
buah itu ada yang langsung segar bisa dimakan, juga pun ada makanan yang diolah. Seperti kalau kita mau bikin pisang goreng, berarti pisangnya melalui pengolahan digoreng, seperti itu. Kalau kita mau bikin kira-kira makanan bubur kacang hijau, berarti kacang hijaunya mengalami proses perebusan. Nah, itu namanya pengolahan juga. Baik, kita akan belajar tentang kandungan nutrisi dalam buah. Di dalam buah itu pasti kaya akan nutrisi ya anak-anak ya. Kandungan nutrisi yang utama dalam buah-buahan adalah air. Nah, kemudian vitamin, mineral, serat, antioksidan, dan karbohidrat. Kemudian kandungan vitamin dan mineral pada buah berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh yang akan membantu pembentukan energi dan proses berpikir manusia. Jadi kita itu walau berpikir pun perlu menggunakan nutrisi ya anak-anak ya. Jadi anak yang kekurangan nutrisi itu bisa jadi proses berpikirnya lebih lambat, seperti itu. Jadi kita wajib makan makanan buah-buahan ya anak-anak. Oke. Kemudian buah segar. Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Kemudian berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu berdasarkan musim berbuahnya, yaitu iklim, tempat tumbuhnya, dan proses pematangan buahnya. Ya, sifat buah-buahan berdasarkan musim berbuahnya. Buah musiman. Apa itu buah musiman? Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Contohnya buah duren, buah mangga, kedondong, duku, dan rambutan, dan masih banyak lagi. Kemudian ada buah sepanjang tahun. Apa itu? Buah sepanjang tahun adalah buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Contohnya nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan yang lainnya. Nah, sifat buah-buahan berdasarkan iklim tumbuhnya. Buah tropis. Di situ ada gambar buah tropis, kalian perhatikan sendiri ya. Buah tropis seperti itu. Kemudian buah subtropis. Di buah tropis ada apa saja? Itu ada pisang, ada semangka, ada nanas, ada jeruk, ada melon, dan masih banyak lagi. Kemudian buah subtropis. Wah, buah subtropis itu sebenarnya banyak ya, tapi Bu Olive hanya menyertakan gambar jeruk. Sebenarnya tuh ada lagi ceri, leci, itu buah subtropis anak-anak. Nah, apakah kalian pernah makan ceri? Tidak mudah ditemukan ya buah ceri dan buah leci ya. Tapi ada, tapi tidak mudah ditemukan begitu. Jadi ini berdasarkan tempat tumbuhnya buah tropis. Buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih, contohnya pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Kemudian buah subtropis itu buah dan tanaman yang tumbuhnya di iklim sedang atau di daerah yang punya suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Di mana itu? Di Malang. Enggak, di Bandung. Di mana saja. Contohnya ada apel, jeruk, stroberi, anggur, dan yang lainnya. Yaitu tadi ada leci, ada ceri, itu termasuk buah subtropis ya anak-anak. Nah, berdasarkan proses pematangannya, sifat buah-buahan adalah ada dua, buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Berdasarkan proses pematangannya, buah klimaterik adalah buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau. Contohnya buah pisang, buah mangga, buah pepaya, jambu biji, apel, dan yang lainnya. Itu namanya buah klimaterik ya. Jadi kalau kalian melihat buah tiba-tiba dia berganti warna, itu menandakan buahnya pada saat mulai melakukan proses
pembusukan, nah itu dia berganti warna, itu adalah buah-buah klimaterik ya, salah satunya. Atau ini ada juga yang disebut buah non klimaterik. Buah non klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Nah, contohnya semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Kebanyakan buah-buah tersebut buah yang mengandung kadar air yang tinggi, seperti itu ya. Oke. Buah-buahan yang mengandung serat tinggi. Buah apa saja yo? Banyak sekali, semua buah mengandung serat yang tinggi ya anak-anak. Ayo apa? Ya, salah satunya adalah buah pisang. Kemudian ada lagi buah jeruk, buah apel, dan buah alpukat. Ya, siapa yang belum makan buah ini? Siapa yang belum pernah makan buah yang ada di gambar ini? Pastinya sudah ya. Baik anak-anak, kalian harus menyukai atau harus minimal makan buah sehari satu macam saja, tidak apa-apa. Yang penting satu hari makan satu buah minimal. Karena untuk melancarkan pencernaan yang ada dalam tubuh kita, karena mengandung serat yang tinggi anak-anak. Baik, di situ juga ada buah yang kaya akan serat, baik untuk menu diet dan dapat menghindarkan kita dari resiko penyakit jantung dan stroke. Baik anak-anak, jadi kalian yang merasa kegemukan karena di masa pandemi ini kalian banyak di rumah, tidak banyak aktivitas, kemudian lemak-lemak pada menumpuk nih di tubuh nih. Nah, kita harus sering memakan buah-buahan ya, agar pencernaannya lancar. Dan buah juga bagus banget untuk diet. Apakah buah juga mengandung karbohidrat? Ya, buah juga mengandung karbohidrat. Nah, buah-buahan yang mengandung antioksidan, di antaranya buah-buahan juga mengandung antioksidan, yaitu zat yang berfungsi melindungi tubuh dari radikal bebas. Radikal bebas adalah zat yang muncul akibat aktivitas lingkungan yang berlebih seperti polusi kendaraan, asap rokok, radiasi, dan yang lainnya. Buah apa itu? Nah, di bawah ini ada gambarnya ya. Ada buah stroberi, kemudian buah jeruk, buah anggur itu kaya akan antioksidan dan juga anti penuaan, seperti itu. Jadi kalian harus banyak-banyak makan buah ya. Kemudian buah-buahan yang mengandung karbohidrat. Nah, ini yang mau diet silahkan dicatat buahnya. Di situ ada buah yang memiliki kandungan karbohidrat kompleks yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Tubuh manusia membutuhkan karbohidrat 55% sampai 56% dari total asupan kalori dalam sehari. Lihat, di situ ada buah apa itu yang pertama? Buah sawo. Siapa yang pernah makan buah sawo? Atau ada yang belum pernah? Baik anak-anak, di situ ada juga buah apel, pasti pernah ya. Terus ada juga srikaya. Ayo, siapa yang belum pernah makan buah srikaya? Itu kaya banget akan karbohidratnya. Jadi kalau sudah makan buah srikaya, nggak usah makan nasi lagi, Bu. Ya pasti makan nasi lah, tapi sedikit saja karena karbohidrat sudah dibantu oleh buah srikaya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi buah pisang. Ya, ini buah pisang juga kaya akan fruktosa dan glukosa. Ada pertanyaan anak-anak? Ya, dari sekian tadi yang Bu Olive jelaskan, nanti kalau ada yang kurang paham bisa langsung WA pribadi ke Bu Olive ya, atau kita share di grup, kita bahas bareng-bareng kalau mungkin ada kesulitan-kesulitan. Sebelum kalian mengerjakan tugas, tolong dicatat tugasnya, ditulis ya. Silahkan siapkan buku dan bolpoin ya. Oke, tugas. Nah, di sini soal nomor 1, buatlah resume
tentang materi yang sudah disampaikan dan berilah hiasan pada resume agar terlihat menarik. Bu, berarti digambar-gambar? Iya, silakan kalau mau digambar ya. Kemudian yang kedua, sebutkanlah 10 buah-buahan, kemudian identifikasikan menggunakan contoh tabel di bawah ini. Nah, tabelnya ini. Sebenarnya Bu Olive ini mengambil tabel yang di bawah ini dari buku paket. Jadi nanti buku paket bisa saya share di WA group ya. Nanti jadi melihatnya nanti PDF. Kalau ini bentuknya kalau saya share di WA ya. Bisa dilihat di situ ada nama buah, tempat tumbuh, musim berbuahnya, rasa, tekstur kulitnya bagaimana, proses pematangannya bagaimana. Nanti ada yang kurang paham dari tabel pertanyaannya, silahkan hubungi Bu Olive langsung. Baik, anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini kalian harus menjaga kesehatan dengan salah satunya memakan buah-buahan segar. Jadi buah-buahan segar itu sangat penting bagi kesehatan tubuh, terutama buah-buah yang mengandung antioksidan tinggi, karena buah yang mengandung antioksidan tinggi akan mampu melawan virus-virus yang ada di sekitar kita, anak-anak. Jadi kita membantu tubuh kita melawan virus dengan memakan buah. Jadi kalau ada anak yang tidak suka buah-buahan, mulai hari ini pelajaran saya harus mau makan buah. Jadi buah itu bisa di jus, bisa juga dimakan langsung dalam keadaan segar. Jadi kalau yang belum suka langsung makan buahnya, bisa dimulai dengan di jus seperti itu, anak ya. Bu, perlu dicampur gula nggak? Kalau bisa gulanya jangan banyak-banyak, lebih baik dicampur madu. Nah, karena di masa pandemi ini semua orang wajib memiliki imun tubuh yang bagus agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Baik anak-anak, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan kita bahas di WA saja ya. Japri saja ke Bu Olive ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.